Ada sejumlah pertanyaan, ada 4 pertanyaan ini dari saudari Lina dari Bandung. Mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Tuan Guru. 1. Apa hukum mengalih fungsikan tanah wakaf? Baik, saya jawab satu persatu. Mengalih fungsikan tanah wakaf tidak boleh. Harus digunakan sebagaimana niat wakifnya, kecuali memang terdesak untuk dialih fungsikan. Misalnya apa terdesak? Misalnya diniatkan sebagai madrasah, maka madrasah tidak boleh lain. Namun madrasah hanya sepi sama sekali, tidak terurus, tidak ada siswa yang mendaftar, susah mendapatkan guru, pokoknya akhirnya seperti tertutup, seperti tidak ada. Maka jika keadaan seperti itu, kemanfaatannya menjadi kurang, maka boleh dialih fungsikan ke misalnya mushola, TPQ, masjid, lain sebagainya. Jika memang kemanfaatannya kepada umat akan lebih besar jika dialih fungsikan. Namun jika masih berfungsi, masih diambil manfaatnya sesuai niat pewakifnya, maka tidak boleh diganggu gugat. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua mengatakan, mengapa banyak orang yang telah melakukan ibadah salat tapi masih saja banyak bermaksiat? Bukankah salat mencegah keji dan mungkar? Bukan persoalan salatnya, tapi persoalan orang yang melakukannya. Yang melakukan salatnya ini bukan mungkin lagi, pasti melakukannya dengan tidak baik, kurang benar. Adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Jadi dia ya sudah, hanya gerakan-gerakannya saja, tidak diresapi, tidak dihayati, tidak juga dilakukan dengan memperhatikan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Jadi kan banyak juga yang salat ya udah seperti apa gitu, ngebut-ngebut begitu, itu seperti itu ya tidak berkualitas. Salat yang mencegah daripada kemungkaran, kekejian adalah salat yang betul-betul tegak berdiri dengan lengkap, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya dijaga dengan khusyuk. Dengan kecintaan kepada ibadah itu, bukan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dilakukan dalam keadaan sangat lalai dan seterusnya. Kemudian jika kita baca ayatnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kemudian di sana ada penegasan wala dzikrullahi akbar. Berzikir, menyebut nama Allah itu lebih besar. Maksudnya lebih besar apa? Lebih besar dari salat. Maksudnya dengan zikir itu, salat itu menjadi berkualitas, menjadi nikmat, menjadi khusyuk. Karena itu berzikirlah sebanyak-banyaknya, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar hati menjadi tenang, hati menjadi bersih. Dengan kebersihan dan ketenangan hati itu, salat kita pun menjadi lebih nikmat, lebih berkualitas. Dengan demikian barulah kekejian, kemaksiatan, kemungkaran itu pun menjadi jauh daripada kita. Tapi kalau hanya salat rupa-rupanya saja yang salat, maka tentu itu tidak akan berdampak signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan ketiga mengatakan, jika seorang berzina di luar nikah, wala'iyadzubillah ya, apakah boleh dia menikahi orang yang dizinahi itu? Dan apakah anaknya nanti menjadi anak orang yang menzinahi? Soal bolehkah menikahi orang yang dizinahi itu malah seharusnya dinikahi, bukan boleh, harus, semestinya dinikahi. Soal anaknya yang artinya setelah dizinahi kemudian positif ya, maka jika dinikahi masih hamil muda dan sejak dinikahi sampai melahirkan itu lebih 6 bulan, maka itu anaknya, anak yang si laki. Tetapi jika dinikahinya itu 2 bulan kemudian sudah lahir, berarti kan menikahinya hamil besar, walaupun itu dia yang buat. Tetapi masa
dari menikah sampai melahirkannya itu kurang dari 6 bulan, maka itu tidak menjadi anaknya. Walaupun dia yang buat, maka itu dia bukan anaknya, sehingga dia tidak boleh menikahkannya, menjadi walinya begitu, dan tidak boleh menerima warisannya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terakhir, jikalau takdir seseorang sudah ditentukan, misalnya ditakdirkan masuk neraka, maka apa gunanya ia beribadah dan melakukan ketaatan di dunia jikalau sudah digariskan masuk neraka? Terima kasih Tuan Guru atas jawabannya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana ya? Apa gunanya ketaatan itu? Kan tadi dikatakan sudah ditakdirkan masuk neraka. Oke. Apa guna ketaatannya di dunia? Gunanya adalah agar takdir itu dirubah oleh Allah, kemudian dia menjadi masuk surga. Jadi ya jelas berguna. Kalau dia tidak beribadah, ya sudah, tidak dirubah, maka dia masuk neraka. Begitu. Jadi begini, jangan dikira takdir itu tidak bisa berubah, tidak bisa dirubah oleh Allah. Allah merubahnya kapan saja Allah mau. Jadi jangan dikira Allah sudah menetapkan maka tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat berubah. Tidak, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Apalagi dalam Al-Quran dengan jelas Allah katakan, Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja yang ia kehendaki daripada ketetapannya maupun menetapkannya, tidak dirubah. Allah berkehendak atas itu. Itu urusan Allah. Urusan kita melakukan apa yang diperintahkan. Karena kita nggak tahu juga kita ditakdirkan bagaimana di akhirat nanti. Yang kita dikasih tahu itu hanyalah perintah Allah untuk ibadah, untuk taat, untuk menyembah, untuk berbuat baik. Itu urusan kita. Lakukan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Soal takdir itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka jangan dipikirkan. Apalagi kita memang tidak tahu bagaimana Allah menakdirkan. Allah menakdirkan kita berjodoh dengan si A, ini juga penting. Terus ya udah, tidak usah kita berusaha, kan sudah dijodohkan, sudah ditakdirkan akan berjodoh dengan si A. Tetap harus berikhtiar dan berusaha. Kenapa? Supaya tidak berubah takdir itu. Kalau kita santai-santai saja, maka bisa dirubah takdir itu, tidak jadi kita berjodoh dengan si A itu. Ada orang lain yang berusaha mendapatkan si A itu, padahal bukan jodohnya. Allah akan rubah dia berkat usahanya, lalu menjadi jodohnya dan tidak jadi jodoh yang laki-laki sebelumnya. Tadi Allah sendiri perintahkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir seseorang kecuali seseorang itu yang merubah takdirnya sendiri dengan ikhtiarnya, dengan doanya. La yuruddul qada illa du'a, kata Nabi. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa maupun juga usaha. Maka alhasil, betul Allah sudah menakdirkan segalanya, tetapi bukan berarti Allah tidak mungkin merubahnya. Allah merubahnya kapanpun Allah kehendaki. Dan kita diberikan anugerah oleh Allah. Anugerah apa? Anugerah diberikan kita semacam izin, diberikan kita semacam diperkenankan kepada kita untuk turut andil dalam merubah ketetapan itu. Yang buruk dirubah menjadi baik. Dengan apa? Dengan doa, dengan ikhtiar. Setiap malam nisfu Sya'ban terutama kita mohon kepada Allah, ya Allah, jika Engkau takdirkan yang buruk-buruk, rubahlah takdir tersebut dan berikanlah takdir yang baik-baik. Kita minta kepada Allah untuk merubah yang buruk menjadi baik. Maka tetap harus berdoa, harus berusaha. Jangan bilang apa gunanya. Besar gunanya. Gunanya apa? Sekali lagi, merubah takdir yang buruk menjadi baik. Justru kalau kita tidak berusaha, maka takdir yang baik bisa berubah menjadi buruk. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya, seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mohon maaf juga atas segala keterbatasan ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita kupas pada episode-episode yang akan datang. Kami nantikan terus pertanyaannya. Tinggal kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini.